Pemirsa, selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati oleh wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Dan berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rubi, itu jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 ribu. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokoknya turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali tadi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, penangkaran rusa di Kampung Cayaranca, Upas, Jawa Barat menarik wisatawan. Dengan luas sekitar 5 hektar, para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberi makan. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cayaranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan.
Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini, di sini, di sini. Yang panjang Yang panjang, tuker Pak. Main yang ini. Ini nih. Dia tinggi, loncat dia. Dua-duanya takut loncat. Tuh, saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Air terjun Aibeling di Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, satu di antara destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan. Spot panorama alamnya yang eksotik menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersuah foto. Berada di kawasan hutan, air terjun Aibeling memiliki panorama indah dan eksotik, ramai dikunjungi wisatawan lokal yang datang bertamasya bersama keluarga. Indahnya pemandangan di sekitar air terjun membuat pengunjung merasa betah berada di lokasi, bahkan mereka terlihat asik berfoto selfie di beberapa spot yang ada di lokasi tersebut. Air terjun Aibeling memiliki 2 kolam utama yang dijadikan sebagai tempat mandi oleh pengunjung. Di bagian atas air terjun terdapat hamparan bebatuan datar yang sangat digemari oleh anak-anak sebagai tempat bermain air bersama orang tua mereka. Lokasi hamparan bebatuan ini kerap dijadikan sebagai tempat menyantap hidangan yang mereka bawa dari rumah atau mereka masak di lokasi seputar air terjun. Sayangnya lokasi air terjun Aibeling sepertinya tidak mendapat sentuhan dari pemerintah setempat, belum ada fasilitas yang dibangun di lokasi ini, sehingga pengunjung sedikit kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum. Untuk datang ke lokasi air terjun ini, pengunjung harus membawa bekal sendiri dari rumah karena tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan air terjun. Air terjun setinggi kurang lebih 10 meter ini berada sangat dekat dari jalan, sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai lokasi ini. Bagus, nggak nyesel ke sini. Ya, nyesel kan jalannya agak-agak ya gitu deh. Iya, tapi bagus banget pemandangannya. tempat ini Aibeling sangat bagus di Sumbawa. Fasilitasnya ya mungkin agak diperbaiki sedikit untuk jalannya biar akses bagi masyarakat bisa tetap berjalan dengan lancar. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, pengunjung sedikit kesulitan untuk menembus jalan pengerasan yang sedikit becek dan berkubang. Ini pengunjung sangat ramai sekali karena memang ditunjang dengan airnya yang begitu besar, deras. Namun ini tidak mati airnya, Pak. Ini tiap hari tetap ada. Dan untuk fasilitas di sini kita belum ada, Pak. Belum ada, jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah agar kita bisa diberikan fasilitas yang lengkap agar semua pengunjung yang datang itu mendapat kenyamanan. Akses untuk mencapai lokasi ini juga tidak terlalu sulit karena berada tidak jauh dari kota Sumbawa besar, dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menuju arah selatan Pulau Sumbawa dan berada tidak jauh dari kota Kecamatan Moyo Hulu. Dari Sumbawa Besar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.